Kami di sini akan mempresentasikan hasil proyek kami pada mata kuliah Autonomous Vehicle. Sebelumnya, izinkan saya untuk share screen proyek kami. Nah, proyek kami ini tentang Autonomous Vehicle Business Ethics dan Risk Distribution in Hybrid Traffic. Saya sendiri Brilian dengan NIM akhir 020, ada Anis dengan NIM akhir 057, dan juga ada Nafisatul dengan NIM akhir 059. Untuk konfliknya sendiri itu, kendaraan otonom diperkirakan akan mengurangi frekuensi kecelakaan lalu lintas, meskipun pada kenyataannya pasti terdapat dampak seperti cedera atau kematian yang tidak dapat dihindari. Nah, adapun study case-nya itu pada dua tempat yang berbeda, seperti jalan pada sisi tebing. Nah, ketika sopir bus atau manual sedang berada di tebing sempit, sedang menghindari hewan, dan ketika terdapat mobil otonomus juga sedang melintas di tikungan tajam. Nah, apa yang akan sistem otonomus akan lakukan? Berdasarkan data perilaku pengemudi yang ada di mobil otonomus, jika mobil otonomus tetap pada jalur, maka sopir bus akan mencoba kembali ke jalur sisi tebing. Nah, tapi hal itu akan membuat busnya kehilangan kendali dengan probabilitas 90% busnya akan jatuh ke jurang dan membunuh seluruh penumpang termasuk supir. Maka mobil otonomus membuat pilihan untuk menabrakkan diri ke dinding tebing yang membuat probabilitas resiko menurun menjadi 10% kematian untuk satu penumpang dan 50% cedera serius dan juga 99% bus akan melanjutkan perjalanan dengan aman. Nah, untuk di jalan pedesaan itu, sopir bus kecil atau manual sedang melintasi jalan di pedesaan yang cukup ramai dan bermanuver untuk menghindari hewan, sedangkan ada mobil SUV juga sedang melintas. Nah, dalam kondisi ini, sistem otonomus akan seperti apa? Nah, di sini sistem otonomus akan memberikan tiga pilihan. Yang pertama itu mobil SUV tetap melaju dengan menabrakkan mobil kecil. Nah, dalam hal ini penumpang mobil kecil itu akan meninggal dan sopir akan mengalami cedera entah ringan maupun serius. Penumpang mobil SUV juga akan mengalami cedera ringan sekitar 10%. Yang kedua, mobil SUV bermanuver ke kanan dinding beton dan penumpang akan mengalami sekitar 30% cedera serius dan juga 2% kematian, sementara penumpang mobil kecil manual tidak mengalami cedera. Nah, untuk pilihan yang terakhir itu mobil SUV bermanuver ke bagian utara ke bahu jalur. Dengan menerapkan ini, maka terdapat peluang 90% menghindari cedera dan 10%-nya itu akan mengalami cedera ringan. Lanjut. Selanjutnya, the fair distribution of risk of the road. Topik tersebut membahas prinsip yang mengatur bagaimana mobil otonom seharusnya diprogram untuk memastikan manfaat keselamatan yang diberikan didistribusikan secara adil di antara semua yang berpotensi terkena dampak dari penggunaan mobil. Prinsip tersebut menyatakan bahwa mobil otonom seharusnya diprogram untuk mendistribusikan resiko jalan dengan sebaik mungkin, kecuali ada alasan moral yang kuat untuk menyimpang dari prinsip tersebut. Pertimbangan moral yang mendasari distribusi risiko yang adil seperti perlunya mengurangi tingkat risiko yang diterima semua orang dan mempertimbangkan terhadap penggunaan mobil otonom versus mobil konvensional. Mobil otonom seharusnya diprogram untuk meminimalkan jumlah total cedera dan kematian dalam kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya, the limit of fair risk distribution. Prinsip distribusi risiko yang adil, perusahaan wajib memprogram AV agar mendistribusikan risiko secara setara di antara semua pengguna jalan. Kemudian tidak ada perusahaan yang seharusnya menjadi yang pertama menawarkan AV yang memprioritaskan kepentingan penumpang karena hal ini akan melanggar prinsip distribusi risiko yang adil. Selanjutnya adalah masalah aksi kolektif. Perusahaan menghadapi masalah aksi kolektif yang kepentingan bisnis bertentangannya dengan kewajiban etis. Godaan memprioritaskan penjualan dengan menarik preferensi konsumen untuk pemrograman yang memprioritaskan penumpang harus ditolak. Next. Implikasi moral dan pasar. Perusahaan tidak seharusnya mempromosikan hasil di mana manfaat keselamatan AV dinikmati secara tidak proporsional oleh orang kaya. Next. Terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil proyek kami
pada mata kuliah Autonomous Vehicle. Sebelumnya, izinkan saya untuk share screen proyek kami. Nah, proyek kami ini tentang Autonomous Vehicle Business Ethics dan Risk Distribution in Hybrid Traffic. Saya sendiri Brilian dengan NIM akhir 020, ada Anis dengan NIM akhir 057, dan juga ada Nafisatul dengan NIM akhir 059. Untuk konfliknya sendiri itu, kendaraan otonom diperkirakan akan mengurangi frekuensi kecelakaan lalu lintas, meskipun pada kenyataannya pasti terdapat dampak seperti cedera atau kematian yang tidak dapat dihindari. Nah, adapun study case-nya itu pada dua tempat yang berbeda, seperti jalan pada sisi tebing. Nah, ketika sopir bus atau manual sedang berada di tebing sempit, sedang menghindari hewan, dan ketika terdapat mobil otonomus juga sedang melintas di tikungan tajam. Nah, apa yang akan sistem otonomus akan lakukan? Berdasarkan data perilaku pengemudi yang ada di mobil otonomus, jika mobil otonomus tetap pada jalur, maka sopir bus akan mencoba kembali ke jalur sisi tebing. Nah, tapi hal itu akan membuat busnya kehilangan kendali dengan probabilitas 90% busnya akan jatuh ke jurang dan membunuh seluruh penumpang termasuk supir. Maka mobil otonomus membuat pilihan untuk menabrakkan diri ke dinding tebing yang membuat probabilitas resiko menurun menjadi 10% kematian untuk satu penumpang dan 50% cedera serius, dan juga 99% bus akan melanjutkan perjalanan dengan aman. Nah, untuk di jalan pedesaan itu, sopir bus kecil atau manual sedang melintasi jalan di pedesaan yang cukup ramai dan bermanuver untuk menghindari hewan, sedangkan ada mobil SUV juga sedang melintas. Nah, dalam kondisi ini, sistem otonomus akan seperti apa? Nah, di sini sistem otonomus akan memberikan 3 pilihan. Yang pertama itu mobil SUV tetap melaju dengan menabrakkan mobil kecil. Nah, dalam hal ini penumpang mobil kecil itu akan meninggal dan sopir akan mengalami cedera entah ringan maupun serius. Penumpang mobil SUV juga akan mengalami cedera ringan sekitar 10%. Yang kedua, mobil SUV bermanuver ke kanan dinding beton dan penumpang akan mengalami sekitar 30% cedera serius dan juga 2% kematian, sementara penumpang mobil kecil manual tidak mengalami cedera. Nah, untuk pilihan yang terakhir itu mobil SUV bermanuver ke bagian utara ke bahu jalur. Dengan menerapkan ini, maka terdapat peluang 90% menghindari cedera dan 10%-nya itu akan mengalami cedera ringan. Lanjut. Selanjutnya, the fair distribution of risk of the road. Topik tersebut membahas prinsip yang mengatur bagaimana mobil otonom seharusnya diprogram untuk memastikan manfaat keselamatan yang diberikan didistribusikan secara adil di antara semua yang berpotensi terkena dampak dari penggunaan mobil. Prinsip tersebut menyatakan bahwa mobil otonom seharusnya diprogram untuk mendistribusikan resiko jalan dengan sebaik mungkin, kecuali ada alasan moral yang kuat untuk menyimpang dari prinsip tersebut. Pertimbangan moral yang mendasari distribusi risiko yang adil seperti perlunya mengurangi tingkat risiko yang diterima semua orang dan mempertimbangkan terhadap penggunaan mobil otonom versus mobil konvensional. Mobil otonom seharusnya diprogram untuk meminimalkan jumlah total cedera dan kematian dalam kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya, the limit of fair risk distribution. Prinsip distribusi risiko yang adil, perusahaan wajib memprogram AV agar mendistribusikan risiko secara setara di antara semua pengguna jalan. Kemudian tidak ada perusahaan yang seharusnya menjadi yang pertama menawarkan AV yang memprioritaskan kepentingan penumpang, karena hal ini akan melanggar prinsip distribusi risiko yang adil. Selanjutnya adalah masalah aksi kolektif. Perusahaan menghadapi masalah aksi kolektif yang kepentingan bisnis bertentangannya dengan kewajiban etis. Godaan memprioritaskan penjualan dengan menarik preferensi konsumen untuk pemrograman yang memprioritaskan penumpang harus ditolak. Next. Implikasi moral dan pasar. Perusahaan tidak seharusnya mempromosikan hasil di mana manfaat keselamatan AV dinikmati secara tidak proporsional oleh orang kaya. Next. Terima kasih, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah